Soal pertama, gelombang bunyi pada alat ultrasonografi yang digunakan dalam bidang kesehatan, misalnya pada proses pemeriksaan organ tubuh manusia, menerapkan konsep fisika. Gelombang tersebut dimanfaatkan dengan cara A. Difraksi, B. Refleksi, C. Refraksi, D. Interferensi. Jawabannya B. Refleksi. Pembahasannya, karena alat ultrasonografi merupakan sebuah alat yang menggunakan gelombang ultrasonik dalam sistemnya, dan sistem dalam gelombang ini dimanfaatkan untuk memeriksa organ tubuh manusia dengan cara memantulkan, yaitu refleksi. Kedua, pada saat cuaca mendung, Ratna mendengar bunyi guntur 1,5 detik setelah terlihat kilat. Jika cepat rambat bunyi di udara adalah 350 meter per sekon, jarak sumber petir dari Ratna adalah A. 530 meter, B. 525 meter, C. 520 meter, D. 215 meter. Jawabannya B. 525 meter. Karena diketahui V atau cepat rambat bunyi adalah 350 meter per sekon dan T atau waktu adalah 1,5 detik. Yang ditanya S, jarak sumber petir dari anak tersebut. Jawabannya itu S sama dengan cepat rambat bunyi dikali waktu. Sama dengan 350 dikali 1,5. Hasilnya 525 meter. Soal nomor 3. Sebuah bel listrik diletakkan dalam sungkup kaca. Saat bel listrik dibunyikan, ternyata kita tidak dapat mendengar bunyi bel tersebut. Menurutmu, apa penyebab kenapa kita tidak bisa mendengar bunyi tersebut? A. Tidak ada pendengar, B. Tidak ada sumber suara, C. Tidak ada medium, D. Telinga tuli. Jawabannya adalah C. Tidak ada medium. Mengapa? Karena dalam kondisi vakum, tidak ada udara atau medium lain yang dapat menghantarkan gelombang bunyi. Bunyi merupakan gelombang mekanik yang membutuhkan medium, seperti udara, air, atau zat padat untuk dapat bergerak. Tanpa adanya medium, gelombang bunyi tidak dapat merambat dari sumber bunyi ke telinga kita, sehingga suara tidak dapat didengar. Soal nomor 4. Dispersi cahaya adalah penguraian cahaya polikromatis menjadi cahaya monokromatis. Peristiwa ini terjadi karena efek pembiasan pada spektrum warna. Pada peristiwa dispersi, cahaya putih dapat diuraikan menjadi warna pelangi karena A. Sudut bias setiap spektrum warna pada cahaya polikromatis berbeda-beda. B. Prisma yang digunakan merupakan kaca dengan bahan khusus yang dapat berubah warna. C. Sudut bias setiap spektrum warna pada cahaya polikromatis sama. D. Indeks bias udara di mana cahaya putih dipancarkan sama dengan indeks bias udara tempat spektrum warna terlihat. Nah, jawabannya adalah B. Prisma yang digunakan merupakan kaca dengan bahan khusus yang dapat merubah warna. Untuk menguraikan cahaya polikromatik putih menjadi cahaya-cahaya monokromatik dapat menggunakan sebuah prisma. Semakin besar panjang gelombang, semakin besar sudut biasnya. Pada saat cahaya masuk ke prisma, masing-masing cahaya akan mengalami sudut pembiasan yang berbeda sehingga cahaya putih akan terurai menjadi cahaya spektrum pelangi. Dina sangat suka berkemah. Setiap malam ia selalu menikmati suara-suara alam yang terdengar lebih jelas dibandingkan siang hari. Suara gemercik air sungai, kicauan burung malam, dan bahkan suara kendaraan dari jalan raya yang jauh terasa lebih nyaring di malam hari. Dari cerita di atas, mengapa pada malam hari kita dapat mendengar suara dari tempat yang jauh lebih jelas dibandingkan siang hari? A. Kerapatan udara lebih rendah daripada saat siang hari. B. Bunyi lebih sedikit dihamburkan daripada siang hari. C. Bunyi tidak mengalami interferensi dibandingkan siang hari. D. Pada malam hari lebih tenang dibandingkan siang hari. Pembahasan yang dimana penghamburan suara, yang dimana yaitu pada siang hari banyaknya aktivitas dan variasi suhu dapat menyebabkan gelombang suara terhambur dan terdispersi, sehingga
Suara menjadi kurang jelas. Malam hari yang tenang dan stabil mengurangi efek ini. Dengan demikian, alasan utama mengapa bunyi terdengar lebih jelas pada malam hari adalah karena bunyi lebih sedikit dihamburkan, sehingga kita dapat mendengar suara dari jarak yang lebih jauh dengan lebih baik. Selanjutnya, sebuah sinar cahaya mengenai permukaan yang kasar dan terpantul ke berbagai arah. Peristiwa yang terjadi ketika sinar cahaya mengenai permukaan yang tidak rata dan menyebar ke segala arah disebut A. Pemantulan baur, B. Pemantulan teratur, C. Pembiasan cahaya, D. Pembelokan cahaya. Pembahasan yang dimana pemantulan teratur, yang dimana pemantulan yang besar sudut datangnya sama dengan sudut pantul. Pemantulan terjadi jika cahaya jatuh ke permukaan yang rata atau licin. Pemantulan baur atau difus. Pemantulan cahaya ke segala arah yang disebabkan cahaya jatuh ke permukaan yang tidak rata. Selanjutnya, perhatikan gambar di bawah ini. Di sebuah laboratorium fisika, seorang siswa bernama Andi sedang melakukan percobaan tentang pemantulan cahaya. Ia menggunakan dua cermin datar yang saling tegak lurus dan sebuah senter. Andi menyalakan senter dan mengarahkan ke salah satu cermin. Sinar senter tersebut memantul dan mengenai cermin yang lain. Setelah memantul lagi, sinar tersebut kembali ke arah yang sama dengan sinar awal. Lalu, apa yang terjadi pada arah bekas sinar setelah mengalami pemantulan dua kali pada dua cermin datar yang saling tegak lurus? A. Arah bekas sinar akan tetap sama. B. Arah bekas sinar akan berbalik arah. C. Arah bekas sinar akan berubah menjadi tegak lurus dengan arah sinar awal. D. Arah bekas sinar akan berubah menjadi sejajar dengan sinar awal. Pembahasan. Ketika mengenai cermin datar, sinar tersebut akan memantul dengan sudut yang sama dengan sudut datang. Pada percobaan Andi tersebut memantul dua kali, sehingga sudut datang dan sudut pantul pada kedua cermin akan sama. Akibatnya, arah bekas sinar setelah mengalami pemantulan dua kali akan tetap sama dengan arah sinar awal. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut. 1. Merambat lurus. 2. Dapat menembus benda bening. 3. Terdiri dari warna putih. 4. Dapat dibiaskan. 5. Tidak dapat memantul. Yang merupakan sifat cahaya adalah A. 1, 2, dan 3. B. 1, 3, dan 5. C. 1, 2, dan 4. D. 2, 3, dan 5. Jawabannya adalah C, yakni 1, 2, dan 4. Yang mana sifat-sifat cahaya itu yang pertama, cahaya merambat lurus. 2. Cahaya dapat dipantulkan. Cahaya dapat menembus benda bening. D. Cahaya dapat dibiaskan. Kemudian cahaya terdiri dari beberapa warna. Nah, dari beberapa sifat ini yang terdapat pada soal ialah pada nomor 1, 2, dan nomor 4. Soal selanjutnya, Karina dan teman-temannya sedang bermain di sebuah ruang kosong. Lalu mereka bernyanyi bersama-sama, sehingga suara mereka terdengar bergema. Kenapa hal tersebut terjadi? Hal tersebut terjadi karena ruangan kosong memiliki sedikit sekali benda yang dapat menyerap suara, sehingga suara tersebut bebas memantul ke segala arah. Pantulan suara inilah yang kemudian kita dengar sebagai gema. Semakin besar dan kosong ruangan, semakin jelas gema yang akan terdengar. Soal terakhir, Mahen sedang memandangi pemandangan yang sangat indah. Pemandangan tersebut terlihat sangat jelas olehnya, baik yang jauh ataupun yang dekat. Mengapa hal tersebut terjadi? Hal tersebut dapat terjadi karena mata dapat melihat benda dengan jelas pada jarak dekat ataupun jauh, karena lensa mata memiliki kemampuan untuk mengubah bentuknya.
Pada saat mata melihat benda yang berada pada jarak jauh, otot siliar akan berkontraksi. Hal ini akan menyebabkan lensa mata menjadi lebih datar atau mata melihat tanpa berakomodasi. Ketika kita melihat benda yang berada pada jarak dekat, otot siliar akan berrelaksasi. Hal ini akan menyebabkan lensa mata menjadi lebih cembung. Pada kondisi ini, mata dikatakan berakomodasi maksimum.